Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Liliana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Susuk Nyai Sukandir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Lurah, sumpah, bau ini bukan bau biasa. Suara Joko memecah keningan malam. Pemuda itu berlari terengah dari ujung kampung. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan darah. Beberapa warga yang sedang berkumpul di pos ronda langsung menoleh. Rokok di tangan mereka terhenti di udara. Bau apa? Jangan-jangan ada bangkai anjing lagi di selokan, saut Pak Rudi sambil mengipas asap rokok. Bukan, ini bau kayak daging yang udah berhari-hari dibiarkan dari rumah Nyai Sukandir. Keheningan seketika merebak. Nama itu cukup untuk membuat siapapun terdiam. Nyai Sukandir, perempuan parubaya yang tinggal sendirian di rumah kayu yang sudah rentah di ujung dusun. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana ia datang, tapi semua orang tahu apa yang ia lakukan untuk bertahan hidup. Pak Lurah, lelaki berambut beruban dengan kumis tebal, mematikan lentera di meja dan berdiri. Kau sudah masuk? Belum, Pak, saya cuma lewat, pintunya terbuka sedikit. Angin membawa bau itu sampai ke jalan, saya langsung lari ke sini. Berapa lama Nyai tidak terlihat? Tanya Mbak Kamto, sesepuh kampung yang biasanya diam saja di sudut pos. Tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa detik Pak Tarjo angkat bicara pelan. Mungkin hampir seminggu. Terakhir saya lihat dia beli minyak tanah di warung, mukanya pucat sekali. Saya tanya dia sakit apa, dia cuma geleng terus masuk rumah. Pak Lurah mengambil senter besar dari balik meja dan mengenakan jaket lusuhnya. Baiklah, Joko, Tarjo, Wawan, ikut saya. Kalian yang lain tunggu di sini. Empat lelaki itu berjalan dalam sunyi yang hanya dipecah oleh suara sendal mereka menggesek aspal. Malam itu gelap. Bulan tertutup awan tebal yang tampak menggantung rendah. Tidak ada anjing yang menggonggong. Tidak ada jangkrik yang bernyanyi. Hanya angin yang sesekali bertiup membawa daun-daun kering berputar di jalanan. Rumah Nyai Sukandir berdiri di atas tanah yang sedikit lebih tinggi dari jalan. Tangga kayu menuju teras depan sudah lapuk. Beberapa anak tangga retak di tengah. Lampu di dalam rumah mati total. Hanya bayangan gelap yang terlihat dari balik tirai compang-camping. Astaga, gumam Wawan sambil menutup hidung dengan ujung bajunya. Ini sudah pasti. Diam, potong Pak Lurah. Ia menyalakan senter dan menyorotkan ke arah pintu. Benar, pintu itu terbuka sedikit, sekitar 10 cm. Cukup untuk memperlihatkan kegelapan pekat di balik celah tersebut. Pak Lurah menaiki tangga perlahan. Setiap langkahnya membuat kayu berderit nyaring. Yang lain mengikuti dari belakang. Tubuh mereka tegang, siap untuk lari kapan saja. Ketika sampai di teras, Pak Lurah mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Nyai Sukandir, panggilnya keras, tidak ada jawaban. Nyai, kami mau masuk ya. Ada yang bilang rumah ibu berbau aneh. Tetap tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menerobos celah-celah dinding kayu tua itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Lurah mendorong pintu pelan. Pintu itu bergerak tanpa hambatan, berdiri panjang seperti erangan. Sinar senter menerobos kegelapan, menyapu ruang tamu kecil yang berantakan. Meja terbalik, piring pecah berserakan dan kursi terlempar sampai ke sudut ruangan. Sepertinya ada perkelahian. Mereka melangkah masuk, bau busuk itu sekarang sangat menyengat, menembus kain yang menutupi hidung mereka. Pak Tarjo hampir muntah tapi ia tahan dengan paksa. Pak Lurah terus berjalan, senternya menyusuri lorong sempit menuju kamar di belakang. Pintu kamar terbuka lebar dan di sanalah mereka menemukannya. Nyai Sukandir terbaring di ranjang kayu yang sudah usang, tubuhnya membengkak hebat. Kulitnya menghitam dan mengencang seolah akan meledak kapan saja.
Matanya terbuka lebar, melotot ke arah langit-langit dengan ekspresi yang membuat keempat lelaki itu mundur selangkah. Mulutnya terbuka dalam lengkungan yang tidak wajar, seperti terhenti di tengah teriakan. Tapi yang membuat mereka benar-benar terpaku adalah retakan-retakan aneh di kulit Nyai. Garis-garis hitam berjalur dari tenggorokan turun ke dada, bercabang seperti akar pohon yang mati. Di beberapa titik kulitnya tampak pecah dan mengeluarkan cairan kental berwarna kehitaman. "Pak, lihat yang ini." Wawan menunjuk ke lengan Nyai. Di sana tertanam sesuatu, objek kecil berwarna coklat kehitaman yang menonjol dari kulit lengannya. Bentuknya lonjong, permukaannya kasar seperti akar yang sudah mengering. Di sekitar objek itu kulit Nyai retak-retak membentuk lingkaran seperti tanah kering yang kehilangan air. "Susuk," gumam Mbak Kamto yang tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Membuat keempatnya hampir melompat kaget. "Mbak, kenapa Mbak ikut?" protes Pak Lurah. "Aku sudah tua, mau lihat apa yang terjadi sebelum nyawaku juga habis," jawab Mbak Kamto sambil mendekati ranjang. Ia mengamati tubuh Nyai dengan seksama, tidak nampak jijik atau takut. "Ini susuk emas yang sudah berubah. Ketika kontrak putus sebelum waktunya, ia akan menggerogoti tubuh tuanya dari dalam." "Kontrak? Kontrak apa, Mbah?" tanya Joko. "Nyai Sukandir dulu terkenal sangat cantik. Puluhan lelaki rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk semalam dengannya. Tapi kecantikan itu bukan datang cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, ada aturan yang harus dipatuhi." Pak Lurah menyorotkan senternya ke wajah Nyai lagi. Sekarang ia bisa melihat lebih jelas. Ada beberapa benjolan kecil lain di pipi dan dahi perempuan itu. Semua susuk yang selama ini tersembunyi di bawah kulit halus kini muncul karena pembusukan. "Aturan apa yang dilanggar?" Pak Tarjo bertanya dengan suara parau. Mbah Karto menggeleng. "Hanya dia yang tahu, tapi yang jelas dia mati dalam ketakutan luar biasa. Lihat matanya." Benar, mata Nyai Sukandir menatap lurus ke atas dengan teror yang begitu nyata. Seolah detik-detik terakhirnya dihabiskan untuk menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang datang menjemputnya. "Kita harus menguburkannya secepatnya. Joko, kau pergi, panggil Pak Modin. Tarjo, siapkan kain kafan." "Jangan disentuh," suara Mbak Kamto tegas dan dingin. Semua orang menoleh ke arah lelaki tua itu. "Kenapa, Mbah?" "Jasad yang mati karena pelanggaran kontrak dengan dunia lain tidak boleh disentuh sembarangan. Harus ada ritual pembersihan dulu. Kalau tidak..." Mbak Kamto menatap mereka satu persatu. "Kalian bisa membawa pulang sesuatu." Hening, Pak Lurah menelan ludah. "Sesuatu seperti apa?" "Ikatan yang sama, nafsu yang sama atau lebih buruk lagi, kehadiran yang mengikutinya selama ini." Seperti menjawab kata-kata Mbak Kamto, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Suara air, riak-riak kecil, seperti ada yang melempar batu ke permukaan air yang tenang. Suara itu datang dari arah sumur tua di belakang rumah Nyai. Keempat lelaki dan satu orang tua itu saling berpandangan, tidak ada yang bergerak. Suara riak air itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih lama, seperti ada sesuatu yang naik dari kedalaman sumur. "Kita harus pergi sekarang," bisik Pak Lurah. Mereka mundur perlahan dari kamar. Tidak ada yang berani membelakangi tubuh Nyai Sukandir. Ketika sampai di ujung ruang tamu, Wawan tanpa sengaja menendang piring pecah. Bunyinya menggelegar di tengah sunyi. Mereka semua berlari. Keluar dari rumah, menuruni tangga, berlari di jalan setapak. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Ranu, salah satu pemuda desa yang ikut masuk ke dalam rumah Nyai Sukandir, berjalan sendirian menyusuri jalan kampung yang gelap. Rumahnya paling ujung, harus melewati kebun singkong yang lebat dan beberapa rumah kosong. Ketika berjalan melewati kebun, ia mencium sesuatu. Aroma manis yang samar seperti bunga, tapi bukan bunga biasa. Ini aroma yang pekat, memabukkan, dan entah kenapa membuat dadanya berdebar tidak wajar. Ranu berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma itu tetap ada, bahkan seolah menguat. Bunga 7 rupa. Ia pernah mendengar tentang bunga itu dari cerita-cerita orang tua. Bunga yang dipakai dalam ritual ilmu hitam, bunga yang baunya bisa menarik atau mengusir sesuatu.
Ranu mempercepat langkah. Aroma itu mengikuti. Sampai di depan rumahnya, ia hampir berlari naik ke teras. Ketika membuka pintu dan masuk, ia menoleh sekali lagi ke jalan. Ranu langsung masuk, menutup pintu dan menguncinya rapat. Ia bersandar di pintu, nafasnya memburu. Dari luar angin malam bertiup membawa suara gemersik daun-daun kering. Dari kejauhan sangat samar, terdengar suara riak air yang tidak pernah berhenti. Malam semakin larut, suasana desa semakin sepi. Pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Angin berembus pelan menggoyangkan rumput bambu yang ada di sepanjang jalan desa. 3 hari berlalu sejak penemuan jasad Nyai Sukandir malam itu. Suasana desa begitu mencekam. Di sebuah rumah sederhana, lampu kuning menyala redup. Jarum jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana di dalam rumah sudah sepi, menandakan pemilik rumah sudah terlelap dalam tidurnya. "Ranu, bangun. Kamu kenapa?" Suara ibunya memecah mimpi buruk yang sudah 3 malam berturut-turut menghantuinya. Ranu terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Spray tempat tidurnya basah kuyup, seolah ia baru saja berenang. "Ibu dengar kamu teriak-teriak setiap malam. Sebenarnya kamu mimpi apa?" Ibu Ranu menyalakan lampu kamar, wajahnya penuh kekhawatiran. Ranu mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma mimpi buruk." "Mimpi buruk macam apa sampai teriak begitu?" "Ibu dengar, kamu sebut nama Nyai Sukandir." Ranu terdiam. Ia melirik jam dinding. Pukul 3:04. Jam yang sama setiap malam ia terbangun. Sejak 3 hari lalu, sejak ia masuk ke rumah perempuan itu dan melihat jasadnya yang mengerikan. Ibunya duduk di pinggir ranjang. Tangannya meraba dahi Ranu. "Kamu demam. Sudah berapa hari seperti ini?" 3 hari, Bu." "Sejak kamu ke rumah Nyai itu?" Ranu mengangguk pelan. Ia tidak berani menatap mata ibunya yang kini menatapnya tajam dengan campuran amarah dan ketakutan. "Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa kamu ikut masuk ke rumah itu? Ibu sudah bilang berkali-kali, jangan pernah urusan dengan hal-hal seperti itu." "Pak Lurah yang menyuruhku, Bu. Aku tidak bisa menolak." Ibunya menghela nafas panjang. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit untuk mengintip keluar. Halaman rumah mereka gelap, hanya cahaya lampu jalan yang samar menerangi pagar bambu. "Ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Jangan ada yang kamu sembunyikan." Ranu duduk bersandar di kepala ranjang. Ia mulai menceritakan semua kejadian malam itu, bagaimana mereka menemukan Nyai Sukandir di ranjangnya, tubuh yang membengkak mengerikan, mata yang melotot penuh teror. Ia menceritakan tentang susuk-susuk yang muncul di kulit perempuan itu, retakan-retakan hitam yang menjalar seperti akar, suara riak air dari sumur belakang yang membuat mereka semua lari ketakutan. "Dan setelah itu?" tanya ibunya tanpa menoleh, masih menatap keluar jendela. "Setelah itu aku pulang, tapi ada yang aneh, Bu." "Aneh bagaimana?" "Di jalan aku mencium bau bunga. Bau yang sangat harum, tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Bau itu mengikuti saya sampai ke rumah." Ibunya berbalik, wajahnya pucat. "Bunga apa?" "Aku nggak tahu, tapi baunya pekat sekali, seperti bunga 7 rupa." Ranu menatap ibunya dengan mata melebar. "Ibu tahu?" "Tentu saja ibu tahu. Semua orang yang pernah hidup cukup lama di kampung ini tahu tentang bunga itu." Ibunya berjalan kembali ke tempat tidur. Kali ini duduk lebih dekat. "Ranu, dengarkan ibu baik-baik. Bunga 7 rupa itu digunakan dalam ritual gelap. Nyai Sukandir pasti menggunakannya untuk menjaga kontraknya tetap hidup." "Kontrak dengan siapa, Bu?" "Dengan sesuatu yang memberinya kecantikan dan pesona. Sesuatu yang membuat lelaki-lelaki rela menghabiskan uang mereka hanya untuk semalam dengannya." Ibunya menatap Ranu dengan serius. "Tapi kontrak seperti itu butuh pemeliharaan, butuh ritual yang harus dilakukan secara rutin. Kalau ritual itu terputus, atau kalau dia mati sebelum kontrak berakhir, maka yang memberikan kontrak itu akan datang menagih." "Menagih apa?" "Nyawa atau pengganti." Kata terakhir itu membuat Ranu merasa ada yang menekan dadanya. "Pengganti?" Ibunya mengangguk. Kalau orang yang terikat kontrak mati tanpa menyelesaikan kewajibannya, maka sesuatu yang memberikan kontrak itu akan mencari pengganti.
Biasanya orang yang pernah bersentuhan dengan jasadnya, atau orang yang mengganggu ritual terakhir. Tapi aku gak menyentuh jasadnya, aku bahkan gak masuk ke kamarnya. Kamu masuk ke rumahnya, kamu menghirup udara di sana, kamu mencium bau bunga itu dan membawanya pulang. Ibunya menggenggam tangan Ranu erat. Sekarang ceritakan, apa lagi yang kamu alami selain mimpi buruk? Ranu diam sebentar, ia ragu untuk menceritakannya. Tapi melihat keseriusan ibunya, ia akhirnya membuka mulut. Kemarin sore aku melihat bayangan di jendela. Bayangan siapa? Aku gak tahu, tapi bentuknya perempuan. Memakai kemben, ia berdiri di luar jendela kamarku, menatap ke dalam. Ketika aku berbalik untuk memanggil ibu, bayangan itu sudah hilang. Ibunya melepaskan genggamannya, tangannya naik menutupi mulut. Ya Allah, itu belum selesai, Bu. Ranu melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Tadi malam sekitar jam seperti ini, aku dengar suara langkah kaki di halaman. Langkah yang berat, seperti orang dewasa. Aku mengintip dari celah tirai, tapi gak ada siapa-siapa. Lalu aku mendengar suara air, seperti orang yang sedang mandi, menyiramkan air dari gayung ke tubuh, berkali-kali. Tapi suaranya datang dari halaman, padahal kita gak punya kolam atau ember besar di luar. Ibunya berdiri dengan cepat. Wajahnya sekarang benar-benar ketakutan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa kamu gak langsung bangunkan ibu? Aku takut ibu pikir aku gila. Gila atau enggak, ini sudah bahaya. Besok kita harus ke rumah Mak Waren. Dia satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu. Mak Waren yang di desa sebelah itu? Iya, dia pernah membantu ayahmu dulu ketika ayahmu kena gangguan setelah pulang dari pemakaman. Kalau ada yang bisa membersihkan ini, itu dia. Mereka berbicara sampai subuh mulai menyingsing. Ibunya tidak mau meninggalkan Ranu sendirian. Tetap duduk di kursi samping ranjang sambil sesekali membaca doa. Ranu mencoba tidur lagi tapi tidak bisa. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Nyai Sukandir yang membengkak itu. Mata yang melotot penuh teror. Pagi itu Ranu dan ibunya segera bersiap untuk segera mengajak putranya ke rumah Mak Waren. Kita harus pergi ke rumah Mak Waren sekarang, kata ibunya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Mereka berdua bersiap dengan cepat. Ranu mengambil jaket dan sepatu. Sementara ibunya mengemas beberapa keperluan dalam tas kecil. Ketika mereka akan keluar dari pintu depan, ibunya terhenti. Di depan pintu tercecer beberapa tangkai bunga. Bunga dengan 7 mahkota yang berbeda warna, dari merah sampai ungu. Kelopaknya masih segar, seolah baru saja dipetik. Tapi yang membuat mereka berdua mundur adalah cara bunga-bunga itu disusun, melingkar, membentuk lingkaran sempurna tepat di depan pintu. Jangan diinjak, jangan berani kalian injak bunga itu. Suara keras itu membuat Ranu dan ibunya melompat mundur dari pintu. Seorang perempuan parubaya dengan rambut putih terurai berdiri di ujung pagar. Nafasnya terengah seperti baru berlari jauh. Wajahnya keriput, matanya tajam, menyala dalam cahaya senja. Mak Waren, dukun sepuh yang konon sudah mengabdi untuk kampung ini selama 40 tahun. Mak Waren? Ibu Ranu menatap perempuan itu dengan campuran lega dan bingung. Kenapa Mak di sini? Aku tahu ada yang tidak beres. Angin membawa pesan kepada aku. Mak Waren melangkah melewati pagar dengan hati-hati. Matanya tidak lepas dari lingkaran bunga di depan pintu. Kalian hampir melakukan kesalahan besar. Ini cuma bunga, Mak. Kenapa tidak boleh diinjak? Tanya Ranu. Mak Waren menatapnya dengan pandangan yang membuat Ranu merinding. Ini bukan sekedar bunga, anak muda. Ini undangan. Siapa yang menginjak lingkaran ini, dia menerima undangan untuk masuk ke perjanjian yang sama dengan Nyai Sukandir. Keheningan merebak. Angin bertiup membawa kelopak-kelopak bunga bergerak sedikit, tapi lingkaran itu tetap utuh, seperti dilindungi oleh kekuatan tidak kasat mata. Bagaimana cara kita keluar kalau tidak boleh menginjak bunga ini? Ibu Ranu bertanya dengan suara gemetar. Lewat belakang, cepat, sebelum lingkaran ini menguat ketika malam benar-benar tiba. Mereka bergegas ke belakang rumah, keluar melalui pintu dapur yang langsung menghadap ke kebun kecil.
Mak Waren memimpin dengan tongkat kayunya. Setiap langkahnya mantap meski usianya sudah lanjut. Mereka berjalan cepat melewati jalan setapak yang sepi menuju rumah Mak Waren yang berada di ujung desa. Rumah Mak Waren sederhana, dinding bambu dengan atap seng yang sudah berkarat. Di teras depan, berbagai tanaman obat tumbuh dalam pot-pot tanah liat. Aroma khas herbal menyeruak ketika mereka masuk, berbaur dengan asap dari tungku yang masih menyala. "Duduk, aku perlu mendengar semuanya," kata Mak Waren sambil menyalakan beberapa lampu minyak. Cahayanya menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang bergoyang. Ranu dan ibunya duduk di kursi kayu yang sudah usang. Dengan suara bergetar, Ranu mulai menceritakan kronologi lengkap kejadian sejak malam ia menemukan jasad Nyai Sukandir. Ia ceritakan tentang kondisi tubuh yang mengerikan, susuk-susuk yang menonjol dari kulit, suara riak air dari sumur, hingga penampakan bayangan perempuan berkemben yang terus menghantuinya. Mak Waren mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk atau mengerutkan kening. Ketika Ranu selesai bercerita, perempuan itu diam lama, menatap ke api tungku yang berkobar pelan. "Susuk yang ditanam Nyai Sukandir bukan susuk biasa," kata Mak Waren akhirnya. "Itu susuk tumbal. Kekuatannya harus diperbarui lewat ritual khusus dilakukan setiap bulan di malam Selasa Kliwon." "Ritual apa, Mak?" tanya Ibu Ranu. "Ada 2 ritual. Yang pertama, mandi bunga 7 rupa di sumur belakang rumahnya. Bunga itu harus dipetik sendiri dari 7 makam yang berbeda, dicampur dengan air sumur yang sudah berisi sesaji." Mak Waren berhenti sebentar, menatap Ranu dengan pandangan berat. Yang kedua, lebih gelap, mandi darah. Ranu merasa perutnya mual. "Darah apa?" "Darah dari aborsi yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Setiap kali ada perempuan yang datang meminta bantuannya untuk menggugurkan kandungan, Nyai tidak pernah menolak. Tapi ada harga. Ia ambil sebagian darah itu, simpan dalam guci-guci tanah liat yang dikubur di sekitar sumur. Darah itu menjadi tumbal untuk mempertahankan kontraknya." Ibu Ranu menutupi mulut, wajahnya pucat. "Ya Allah, sebanyak apa darah yang ia kumpulkan?" "Puluhan tahun. Bayangkan sendiri, Nyai Sukandir sudah tinggal di desa ini sejak aku masih muda. Ia datang dari entah mana, cantik bukan main. Tapi ada yang aneh dari awal. Lelaki yang pernah tidur dengannya jadi tergila-gila, rela menghabiskan seluruh harta, beberapa bahkan rela meninggalkan keluarga mereka." "Lalu kenapa sekarang dia mati begitu?" tanya Ranu. Mak Waren mengambil nafas panjang. "Karena kontraknya hampir berakhir. Setiap kontrak dengan dunia lain punya batas waktu. Kalau Nyai ingin memperpanjang, dia harus membawa tumbal baru, tumbal hidup. Tapi sepertinya dia menolak atau gagal. Makanya yang datang untuk menagih kontrak itu membunuhnya." "Terus kenapa Ranu yang diganggu? Dia kan cuma masuk ke rumah itu." "Karena Ranu membawa sesuatu pulang. Aroma bunga 7 rupa itu bukan cuma bau biasa. Itu pertanda. Itu cara mereka menandai siapa yang bisa dijadikan pengganti." Mak Waren menatap Ranu tajam. "Kau pernah ke sumur belakang rumah Nyai?" "Belum. Kami semua lari sebelum sempat ke sana." "Bagus. Jangan pernah mendekati sumur itu, terutama di malam hari." "Kenapa, Mak?" "Sumur itu bukan sumur biasa. Itu tempat perantara. Tempat Nyai berdiri di antara 2 dunia ketika ia melakukan ritual. Air di sumur itu sudah tercampur dengan darah tumbal, menjadi pintu bagi sesuatu untuk keluar masuk ke dunia kita." Mak Waren berdiri dan mengambil sebundel daun dari rak kayu. Membuka tutup sumur itu sama saja dengan memanggil makhluk yang pernah menerima persembahan Nyai selama puluhan tahun. Ranu menelan ludah. "Makhluk apa, Nek?" "Aku tidak tahu pasti namanya. Tapi yang jelas dia tidak akan diam saja kehilangan sumber persembahannya. Dia akan mencari pengganti dan kau sudah ditandai." Mak Waren mulai meramu beberapa daun dan akar-akaran dalam mangkuk batu. Ia menumbuknya dengan halus sampai halus, kemudian menuangkan air dan mengaduknya. Aroma pahit menyeruak memenuhi ruangan. "Minum ini setiap pagi dan sore.
Ini akan sedikit melindungi tubuhmu dari gangguan. Tapi ingat, ini hanya sementara. Kita harus menyelesaikan masalah ini dari akarnya." "Caranya bagaimana, Mak?" tanya Rano sambil menerima mangkuk berisi ramuan hijau pekat. "Kita harus menutup sumur itu dengan cara yang benar. Ritual pembersihan tidak cukup. Kita perlu menutup pintunya selamanya, memutus ikatan antara dunia ini dan dunia mereka." "Kapan kita lakukan itu?" "Besok malam. Aku harus siapkan beberapa hal dulu. Selama itu kalian jangan pulang ke rumah, tinggal di sini saja bersamaku." Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tengah, ditemani cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Mak Waren bercerita tentang masa lalunya Sukandir. Bagaimana perempuan itu pertama kali datang ke desa dengan membawa tas kecil dan uang yang cukup untuk membeli rumah bobrok di ujung kampung. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, tapi dalam hitungan bulan rumahnya sudah direnovasi dan ia mulai menerima tamu lelaki yang datang dari berbagai daerah. "Aku pernah memperingatkannya bertahun lalu ketika ia datang meminta tolak bala karena ia merasa diikuti. Aku bilang jalan yang ia pilih akan berakhir buruk, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bilang dia sudah terlalu jauh dan tidak ada jalan kembali." Ranu mendengarkan dengan seksama sambil sesekali melirik ke jendela. Malam sudah larut, tapi ia tidak berani tidur. Setiap kali matanya mulai terpejam, ia mendengar suara riak air yang samar seperti datang dari jauh. 2 hari berlalu dengan cepat. Ranu tetap tinggal di rumah Mak Waren, membantu perempuan itu menyiapkan berbagai bahan untuk ritual. Ramuan-ramuan, sesaji, dan beberapa benda yang harus dibawa ke sumur Nyai. Ranu bertanya-tanya, apakah semua ini cukup untuk menutup pintu yang sudah terbuka selama puluhan tahun. Tapi pada sore hari kedua, ketika matahari mulai tenggelam dan Mak Waren sedang pergi ke pasar untuk membeli kemenyan terakhir, Ranu membuat keputusan bodoh. Ranu menyelinap keluar dari rumah Mak Waren ketika ibunya tertidur siang. Ia berjalan cepat menyusuri jalan desa yang sepi menuju rumah Nyai Sukandir yang sekarang sudah ditutup rapat dengan papan kayu. Rumah itu terlihat semakin seram di sore hari. Cat yang mengelupas, tangga yang retak, dan tirai compang-camping yang bergoyang tertiup angin. Ranu tidak masuk melalui pintu depan. Ia memutar ke samping menuju halaman belakang tempat sumur itu berada. Pagar bambu sudah lapuk, mudah untuk dilewati. Ketika kakinya menginjak halaman belakang, aroma bunga 7 rupa langsung menyerangnya, pekat dan memabukkan. Sumur itu ada di tengah halaman, tertutup papan kayu yang sudah berlumut. Di sekitarnya rumput liar tumbuh lebat, berbaur dengan bunga-bunga liar berwarna-warni yang entah bagaimana tetap segar, meski tidak ada yang merawat. Ranu melangkah pelan, jantungnya berdebar keras. Ketika ia berjarak 3 meter dari sumur, ia mendengarnya. Suara air yang bergolak, pelan tapi jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ranu berhenti. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh sumur itu. Tapi suara gemercik air terus terdengar, naik turun dalam ritme yang aneh, seperti nafas. Lalu ia melihatnya, sosok perempuan duduk di tepi sumur, punggungnya menghadap Ranu, tubuhnya basah kuyup, air menetes dari rambutnya yang panjang, menutupi punggung. Kemben yang dipakainya lengket di tubuh, memperlihatkan lekuk tubuh yang montok. Kulit yang terlihat berwarna kehitaman, mengkilat seperti dilumuri minyak. Ranu tidak bergerak, nafasnya berhenti. Sosok itu tidak bergerak juga, hanya duduk di sana seperti patung. Tapi Ranu bisa merasakan kehadirannya yang menekan, mencekik, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Kemudian perlahan sekali, sosok itu mulai menoleh. Kepalanya berputar dalam gerakan yang tidak wajar, terlalu mulus, terlalu lambat. Rambut basah menutupi sebagian wajahnya. Tapi Ranu bisa melihat mata itu, mata yang melotot, putih tanpa bola mata, menatap kosong, tapi entah bagaimana menatap langsung ke dalam jiwa Ranu. Mulut sosok itu terbuka lebar, terlalu lebar untuk mulut manusia biasa, memperlihatkan gigi yang menghitam. Dari dalam mulutnya terdengar suara, bukan suara manusia, lebih seperti gabungan suara air mengalir dengan erangan panjang yang menyakitkan. Ranu berlari. Ia berlari sekuat tenaga.
Tidak peduli kakinya tersandung akar atau tubuhnya terbentur pagar, ia berlari melewati jalan desa, melewati rumah-rumah warga yang menatap bingung, berlari sampai kakinya hampir tidak kuat lagi. Ketika ia sampai di rumah Mak Waren, perempuan itu sudah berdiri di depan pintu dengan wajah marah yang mengerikan. "Kau pergi ke sana ya? Kau pergi ke sumur itu?" Ranu tidak bisa menjawab, nafasnya terlalu tersengal. Ia jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Mak Waren meraih lengan Ranu dan menariknya masuk. "Bodoh, kau sudah membangunkannya. Sekarang dia tahu kau tertarik. Dia tahu kau penasaran. Itu yang dia tunggu." "Maafkan saya, Mak. Saya cuma ingin memastikan." "Memastikan apa? Memastikan kau akan mati seperti Nyai Sukandir." Mak Waren menutup pintu dengan keras. "Sekarang kita tidak punya pilihan. Ritual harus dilakukan malam ini juga sebelum dia datang menjemputmu." Ibu Ranu yang terbangun karena keributan langsung menghampiri dengan wajah panik. "Ada apa, Ranu? Kenapa?" "Anakmu bodoh. Dia pergi ke sumur itu dan sekarang dia sudah lihat. Sudah ditandai dengan cara yang lebih dalam." Mak Waren menatap Ranu dengan pandangan yang cukup antara marah dan kasihan. "Bersiaplah, malam ini akan sangat panjang." "Ranu, apa itu benar, Nak?" tanya ibunya. Ranu hanya mengangguk pelan. "Bagaimana ini, Mak? Apa ada cara untuk menyelamatkan putraku?" "Ada, tapi berbahaya dan butuh keberanian besar." Mak Waren menatap Ranu lagi. "Aku harus melakukan ritual pemutusan perjanjian. Tapi untuk itu, aku butuh seseorang yang berani masuk kembali ke rumah Nyai. Seseorang yang sudah terikat kuat dengan energi di sana." Ranu menelan ludah. "Aku ya? Kau satu-satunya yang bisa. Ikatanmu dengan rumah itu sudah terlalu dalam. Kalau orang lain masuk, mereka akan langsung diserang. Tapi kau masih dilihat sebagai calon wadah. Jadi ada kesempatan untuk bergerak di dalam." "Apa yang harus saya lakukan di dalam?" "Kita harus menemukan tempayan berisi darah aborsi yang Nyai kumpulkan. Darah itu adalah inti dari perjanjiannya. Kalau kita bisa menghancurkan atau membakar darah itu dengan ritual yang benar, perjanjian akan putus selamanya." Ibu Ranu berdiri dengan cepat. "Tidak, aku tidak akan membiarkan anakku masuk ke rumah itu lagi. Kalau dia tidak masuk, dia akan mati dalam beberapa hari ke depan." Mak Waren menatap Ibu Ranu dengan pandangan tajam tapi penuh empati. "Makhluk itu akan terus menghisap energinya sampai tubuhnya tidak kuat lagi. Lalu dia akan mengambil alih dan Ranu yang kalian kenal akan hilang selamanya." Ibu Ranu jatuh duduk kembali. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ranu menggenggam tangan ibunya erat. "Aku akan melakukan," kata Ranu dengan suara yang mencoba terdengar mantap meski bergetar. "Kalau ini satu-satunya cara, aku akan lakukan." Malam itu sekelompok orang berkumpul di depan rumah Nyai Sukandir. Mak Waren membawa tas besar berisi berbagai perlengkapan ritual. Pak Lurah dan beberapa warga ikut sebagai saksi dan penjaga. Ibu Ranu bersikeras ikut meski Mak Waren menyarankan dia menunggu di rumah. Rumah Nyai terlihat sangat mengerikan. Di bawah cahaya bulan yang redup, papan-papan kayu yang menutup pintu dan jendela membuat rumah itu tampak seperti mati rasa. Tidak ada suara apapun di dalam, tapi semua orang bisa merasakan kehadiran yang berat, yang menekan, yang menunggu. "Hanya aku dan Ranu yang masuk. Kalian tunggu di luar. Apapun yang kalian dengar dari dalam jangan masuk, kecuali aku yang memanggil." Mak Waren membuka gembok yang dipasang warga beberapa hari lalu. Pintu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Bau busuk langsung menyeruak keluar, membuat beberapa orang mundur sambil menutup hidung. Tapi kali ini ada bau lain yang menyertai. Bau amis seperti darah segar yang berbaur dengan aroma bunga 7 rupa. Ranu menyalakan senter dan melangkah masuk duluan. Mak Waren mengikuti dari belakang sambil memegang tongkat kayunya yang sudah diukir dengan huruf-huruf yang tidak Ranu mengerti. Mereka melewati ruang tamu yang masih berantakan. Piring-piring pecah masih berserakan di lantai. "Tempayan itu ada di mana?" tanya Ranu pelan. "Kemungkinan di dapur belakang atau ruang penyimpanan. Nyai pasti menyimpannya di tempat yang jarang dilihat orang." Mereka menyusuri lorong yang gelap. Dinding kayu berderit pelan seolah rumah itu bernafas. Ranu menyorotkan senter ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mengintai dari sudut-sudut gelap.
Ketika melewati kamar tempat jasad Nyai ditemukan, ia merasa dingin yang menusuk tulang. Pintu kamar itu tertutup, tapi dari balik celahnya, ia bisa melihat cahaya samar berwarna kehijauan. "Jangan lihat ke dalam," perintah Mak Waren. "Fokus pada tujuan kita." Mereka sampai di dapur belakang, ruangan kecil dengan tungku yang sudah mati dan rak-rak berisi piring kotor. Di sudut ruangan ada pintu kecil yang mengarah ke ruang penyimpanan. Ranu membuka pintu itu perlahan. Ruang penyimpanan tidak lebih besar dari kamar mandi. Gelap dan pengap, berbau tanah lembab dan sesuatu yang membusuk. Senter Ranu menyapu ruangan dan berhenti pada sebuah objek di pojok. Tempayan tanah liat setinggi 1 meter, tertutup kain hitam yang sudah lusuh. Di sekitar tempayan ada lingkaran dari garam yang sudah menguning dan bunga-bunga kering yang sudah hancur. Tapi yang membuat Ranu mundur selangkah adalah energi yang memancar dari tempayan itu. Seperti panas yang membakar, tapi sekaligus dingin yang membekukan. "Itu dia," kata Mak Waren pelan. "Jangan sentuh dulu." Mak Waren mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Ia meletakkan beberapa mangkuk berisi ramuan di sekeliling tempayan, menyalakan kemenyan yang asapnya pekat dan berbau menyengat. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak Ranu pahami. Suaranya rendah dan berirama. Ranu berdiri di belakang, memegang senter dengan tangan yang gemetar. Ia merasakan suhu ruangan turun drastis. Nafasnya keluar dalam bentuk uap putih. Kemenyan yang tadinya menyala dengan stabil tiba-tiba berkobar lebih besar, seolah ada angin kencang meski tidak ada ventilasi. Mak Waren mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke tempayan. Dengan gerakan cepat ia menarik kain hitam yang menutupi mulut tempayan. Tempayannya itu penuh dengan darah yang sudah menghitam, kental dan berbau busuk yang luar biasa. Tapi yang membuat Ranu hampir berteriak adalah darah itu bergerak, bergolak pelan seperti air mendidih meski tidak ada api di bawahnya. Gelembung-gelembung muncul dan pecah di permukaan, mengeluarkan gas yang membuat mata pedih. Mak Waren terus membaca mantra, suaranya lebih keras, lebih kencang. Ia mengambil sebotol cairan dari tasnya dan menuangkannya ke dalam tempayan. Begitu cairan itu menyentuh darah, reaksi hebat terjadi. Darah dalam tempayan bergolak lebih keras. Gelembung-gelembung besar muncul dan meledak, menyemburkan percikan darah hitam ke segala arah. Ruangan dipenuhi asap tebal yang membuat Ranu terbatuk-batuk. Suhu turun lebih dalam lagi. Es mulai terbentuk di dinding kayu. Lalu suara itu mulai terdengar. Suara perempuan pelan di awal, tapi perlahan mengeras. Bukan suara manusia normal. Suara yang terdistorsi, digandakan, seperti ada puluhan perempuan berbicara bersamaan. Mereka menangis, merintih, menjerit dalam kepedihan yang tidak terbayangkan. Dan di tengah kekacauan suara itu, satu suara yang jelas yang memanggil nama dengan intonasi yang membuat darah Ranu membeku. "Ranu!" Suara itu datang dari tempayan, dari dalam darah yang bergolak. Suaranya Nyai Sukandir, tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih mengerikan. "Ranu, kembalikan yang kau ambil. Kembalikan nyawaku." Ranu mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Senternya hampir terjatuh dari tangan yang gemetar. Mak Waren terus membacakan mantra. Keringatnya bercucuran meski ruangan sedingin lemari es. Darah dalam tempayan mulai naik, meluap keluar mengalir ke lantai, tapi bukan mengalir biasa. Darah itu bergerak dengan tujuan, seperti memiliki kesadaran sendiri. Ia merayap di lantai, mendekati Ranu dengan gerakan yang lambat tapi pasti. "Mak!" teriak Ranu panik. "Jangan bergerak, tetap di tempatmu." Mak Waren melempar sesuatu ke arah darah yang merayap. Bubuk putih yang ketika menyentuh darah mengeluarkan suara mendesis keras dan asap putih mengepul. Darah itu berhenti sebentar, seolah ragu, lalu mencoba rute lain. Mak Waren terus melempar bubuk, menciptakan penghalang di sekeliling Ranu. Tapi pasokan bubuk itu terbatas. "Ranu, ayo, bergabunglah denganku. Kita bisa berbagi tubuh. Kita bisa hidup bersama." Suara itu sekarang terdengar seperti rayuan, manis tapi menyeramkan. Ranu menutup telinga tapi suara itu tetap masuk, bergema di dalam kepalanya. "Mak Waren, cepat, saya tidak tahan lagi." Mak Waren mengambil obor kecil dari tasnya dan menyalakannya dengan korek api.
api menyala biru, bukan merah. Ia melempar obor itu ke dalam tempayan. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan cahaya dan suara yang memekakan telinga. Darah dalam tempayan terbakar dengan api hijau yang menjilat sampai ke langit-langit. Suara-suara perempuan berteriak lebih keras, jeritan yang memilukan, yang putus asa dan di tengah api. Ranu melihat bayangan. Bayangan perempuan dengan kemben berdiri di tengah api, menatap langsung kepadanya dengan mata yang penuh kebencian dan kepedihan. Api itu padam, suara hilang, yang tersisa hanya asap tebal dan bau darah yang terbakar. Ranu jatuh terduduk, nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mak Waren bersandar di dinding, wajahnya pucat dan lelah, luar biasa. "Selesai," gumamnya pelan. "Perjanjian sudah diputus." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.